Pernahkah kamu merasa lelah, bukan karena pekerjaan fisik, tetapi karena pikiran yang terus berisik tanpa henti? Pikiran-pikiran itu datang tanpa permisi, berulang seperti kaset rusak yang tak pernah selesai diputar. Kamu mencoba fokus, mencoba tenang, namun selalu ada suara kecil yang menyela, mengingatkan kegagalan, ketakutan, atau kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Jika kamu sedang berada di titik itu sekarang, ketahuilah, kamu tidak sendirian dan perasaan ini valid. Seringkali, pikiran buruk tidak berbicara tentang apa yang benar-benar terjadi saat ini. Ia lebih senang mengorek luka lama dari masa lalu atau melompat jauh ke masa depan yang dipenuhi bayangan ketakutan. Tanpa disadari, kita hidup di antara dua, waktu yang bukan milik kita, masa lalu yang sudah berlalu dan masa depan yang belum terjadi. Akibatnya, momen berharga saat ini terasa hambar, seolah kita terperangkap dalam lorong gelap pikiran sendiri. Dampaknya tidak berhenti pada batin, tetapi menjalar ke tubuh dan emosi. Tidur menjadi gelisah, napas terasa pendek, dada sering terasa sesak, dan tubuh mudah lelah tanpa sebab yang jelas. Semangat hidup pun perlahan meredup, digantikan oleh rasa khawatir yang terus mengendap. Bahkan saat tubuhmu diam, pikiran tetap berlari tanpa arah, membawa beban yang seolah tak kunjung menemukan tempat pulang. Namun berhentilah sejenak dari kebiasaan menghakimi diri sendiri. Memiliki pikiran buruk bukan berarti kamu lemah, gagal, atau tidak layak bahagia. Itu bukan tanda bahwa ada yang salah dengan dirimu sebagai manusia. Justru itu adalah sinyal bahwa batinmu sedang meminta untuk didengarkan, dipahami, dan dirangkul dengan kesadaran yang lebih lembut. Pikiran bukan musuh. Ia hanya pembawa pesan yang sering datang tanpa tata krama. Disinilah titik awal perubahan dimulai. Bukan dengan perlawanan, bukan dengan kebencian pada diri sendiri, melainkan dengan kesadaran yang jujur bahwa sesuatu sedang terjadi di dalam dirimu. Mind Mastery berangkat dari pemahaman sederhana ini, bahwa kita memang tidak bisa menghentikan munculnya ombak pikiran, tetapi kita bisa belajar bagaimana cara berselancar di atasnya agar tidak tenggelam oleh arusnya. Saat kamu mulai melihat pikiran sebagai sesuatu yang datang dan pergi, bukan sebagai identitas dirimu, disitulah ruang baru terbuka di dalam batin. Ruang untuk bernapas lebih lega, ruang untuk tidak selalu bereaksi, ruang untuk memilih respons dengan lebih tenang. Kamu mulai menyadari bahwa kamu bukanlah pikirannya, melainkan kesadaran yang sedang menyaksikan pikiran itu muncul dan menghilang. Dan kabar baiknya, kondisi ini bukanlah takdir permanen yang harus kamu terima selamanya. Ini bukan jalan buntu, melainkan sebuah fase yang bisa diubah arah perjalanannya. Dengan kelembutan, kesadaran, dan pemahaman yang tepat, kabut di dalam batin bisa mulai menipis sedikit demi sedikit. Maka sekarang, mari kita melangkah lebih dalam, membuka pintu kesadaran, dan mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pikiran kita. Seringkali kita mengira pikiran buruk muncul karena ada yang salah dengan diri kita. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, otak manusia memang diciptakan untuk lebih peka terhadap ancaman daripada kenyamanan. Ini adalah mekanisme purba untuk bertahan hidup, warisan dari masa ketika manusia harus selalu waspada terhadap bahaya. Otak kita diprogram untuk mencari masalah, bukan untuk menyiksa, melainkan untuk melindungi. Sayangnya, di dunia modern, sistem pelindung ini sering bekerja terlalu keras. Pikiran-pikiran yang menghantui itu seringkali bukanlah realitas hari ini, melainkan rekaman lama yang belum selesai diproses. Luka yang tertinggal, rasa kecewa yang dipendam,
ketakutan yang tak sempat diurai, semua tersimpan dalam memori bawah sadar. Saat ada pemicu kecil yang mirip, otak memutar ulang file lama itu seolah-olah bahaya yang sama sedang terjadi sekarang. Inilah sebabnya mengapa kita bisa merasa sangat takut, padahal ancaman yang nyata tidak benar-benar ada. Otak bekerja dengan pola dan kebiasaan. Ketika kita terbiasa cemas, otak akan belajar bahwa kecemasan adalah jalur yang normal. Ia lalu mencari alasan-alasan baru untuk mencemaskan, agar sesuai dengan pola lama yang sudah terbentuk. Semakin sering sebuah jalur pikiran dilalui, semakin kuat jalur itu tercetak di dalam sistem saraf. Tanpa disadari, kita bukan sedang diserang oleh dunia luar, tetapi sedang berjalan di lintasan yang kita bangun sendiri bertahun-tahun. Disinilah pentingnya memahami perbedaan antara kenyataan dan persepsi. Kenyataan adalah apa yang benar-benar terjadi saat ini, sedangkan persepsi adalah cerita yang dibangun oleh pikiran tentang apa yang terjadi. Pikiran buruk seringkali adalah ilusi optik mental yang membesarkan masalah kecil menjadi raksasa yang menakutkan. Satu kesalahan kecil terasa seperti akhir segalanya. Satu komentar terdengar seperti penolakan total karena persepsi sudah dilapisi oleh ketakutan lama. Bayangkan pikiran buruk itu seperti alarm mobil yang terlalu sensitif. Ia bisa berbunyi bukan karena ada pencuri, tetapi karena tersenggol angin, kucing lewat, atau getaran kecil. Suaranya tetap sama kerasnya, membuat panik siapapun yang mendengar. Begitu pula dengan pikiran, ia bisa memberi sinyal bahaya dengan intensitas tinggi, meskipun ancaman yang sebenarnya sangat kecil atau bahkan tidak ada. Masalahnya bukan pada keberadaan alarmnya, tetapi pada sensitivitasnya. Pemahaman ini penting untuk melepaskan rasa bersalah pada diri sendiri. Kamu tidak perlu memarahi otakmu, tidak perlu membencinya karena terlalu cemas. Ia hanya sedang menjalankan tugasnya sebagai penjaga, meski dengan cara yang berlebihan. Saat kamu berhenti memusuhi pikiranmu, ketegangan perlahan mulai turun. Ada ruang baru untuk berdialog, bukan berperang, dengan sistem pelindung di dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai memahami mengapa pikiran buruk itu muncul, rasa takut terhadapnya perlahan kehilangan kekuatannya. Kamu tidak lagi melihatnya sebagai monster, melainkan sebagai sinyal yang bisa ditenangkan. Dari sini, kendali mulai berpindah ke tanganmu, bukan dengan memaksa diam, tetapi dengan memahami cara kerjanya. Inilah fondasi penting sebelum kita melangkah lebih jauh untuk memisahkan diri dari pikiran itu sendiri. Di dalam diri setiap manusia, sebenarnya ada dua ruang kesadaran yang sering kali tertukar. Ada suara yang terus berbicara, berkomentar, menghakimi, dan memprediksi. Itulah yang kita sebut pikiran. Namun ada pula yang diam-diam menyadari suara itu sedang berbicara, yang mampu mengamati tanpa ikut larut. Mind mastery dimulai ketika kamu menyadari bahwa kamu bukanlah suara itu, melainkan yang sedang mendengarkannya. Di titik ini, jarak pertama antara dirimu dan pikiran mulai tercipta. Bayangkan kesadaranmu seperti langit yang luas dan jernih, sementara pikiran-pikiran hanyalah awan yang lalu lalang. Ada awan putih yang ringan, ada pula awan gelap yang penuh hujan. Namun seberapa gelap pun awan itu, ia tidak pernah benar-benar melukai langit. Awan datang dan pergi, langit tetap ada. Begitu pula dengan pikiran, ia boleh hadir, tetapi tidak berhak menentukan siapa dirimu sebenarnya. Mulailah dengan latihan kecil yang sederhana, namun sangat revolusioner. Ketika pikiran negatif muncul, jangan langsung berkata, "Aku orang yang negatif."
Tetapi ubah dengan kalimat, "Aku sedang menyadari ada pikiran negatif yang muncul." Perubahan satu kalimat ini menggeser posisimu dari korban menjadi pengamat. Kamu tidak lagi tenggelam di dalam arus, tetapi berdiri di tepi sungai sambil melihat arus itu mengalir. Bahaya terbesar bukan terletak pada munculnya pikiran buruk, melainkan pada saat kita mengira bahwa kita adalah pikiran itu. Saat identifikasi terjadi, setiap isi pikiran terasa sebagai fakta mutlak. Kita ikut hancur saat pikiran berkata hancur, ikut gagal saat pikiran berkata gagal. Padahal pikiran hanyalah juru bicara yang sering berbicara tanpa verifikasi, tanpa bukti, dan tanpa tanggung jawab atas dampak emosionalnya. Belajarlah memandang pikiran seperti kendaraan yang lalu lalang di jalan raya. Beberapa mobil melaju pelan, beberapa melaju kencang, beberapa mungkin berisik dan mengganggu. Namun kamu tidak wajib menumpang setiap kendaraan yang lewat. Kamu boleh membiarkannya lewat tanpa ikut duduk di dalamnya. Inilah seni melihat pikiran sebagai objek, bukan sebagai rumah tempat kamu harus tinggal. Ingatlah, setiap pikiran hanyalah sebuah proposal yang diajukan oleh otak. Ia menawarkan skenario, ketakutan, atau kesimpulan. Tetapi kamu sebagai pemimpin di dalam dirimu sendiri memiliki hak penuh untuk menerima atau menolaknya. Tidak semua yang terlintas layak dipercaya, dan tidak semua yang terdengar di kepala perlu diikuti. Kesadaran inilah yang mengembalikan otoritas hidup ke tanganmu. Ketika kamu mulai bisa tersenyum melihat pikiran buruk muncul tanpa merasa terancam olehnya, disitulah kebebasan sejati mulai terasa. Bukan karena pikiran itu hilang, tetapi karena kamu tidak lagi diperbudak olehnya. Kamu mungkin masih mendengar suaranya, tetapi suaranya tidak lagi menguasai langkahmu. Dari ruang inilah, kita akan belajar satu seni penting berikutnya, yaitu seni melepaskan tanpa melawan. Banyak orang mengira bahwa cara mengatasi pikiran buruk adalah dengan melawannya sekuat tenaga. Mereka membentak dirinya sendiri, memaksa untuk berpikir positif, atau membenci setiap kali pikiran gelap muncul. Namun, ada sebuah paradoks yang jarang disadari. Semakin keras kita melawan pikiran, semakin besar tenaga yang kita berikan kepadanya. Seperti bayangan, ketika dikejar ia semakin menjauh, tetapi ketika dibiarkan, ia perlahan memudar dengan sendirinya. Disinilah seni penerimaan lembut mengambil peran penting. Penerimaan bukan berarti menyerah, bukan pula berarti setuju dengan isi pikiran itu. Penerimaan adalah sikap mengizinkan pikiran hadir tanpa memberi reaksi emosional berlebihan. Seperti tamu yang tidak diundang, kita tidak perlu mengusirnya dengan keributan, cukup membiarkannya duduk tanpa disuguhi perhatian hingga ia pergi karena tidak mendapat energi untuk bertahan. Bayangkan, kamu sedang menggenggam pasir di tanganmu. Semakin erat kamu mengepalkan tangan, semakin banyak pasir yang justru keluar dari sela-sela jari. Namun ketika telapak tanganmu dibuka dengan rileks, pasir itu bisa diam atau tertiup angin dengan sendirinya. Begitulah pikiran. Saat digenggam dengan perlawanan, ia semakin kuat. Saat dilepas dengan kelembutan, ia kehilangan cengkeramannya. Kamu juga bisa mencoba menyapa pikiran buruk dengan cara yang lebih ramah. Alih-alih berkata, "Pergi kamu," cobalah berkata dalam hati, "Terima kasih sudah mengingatkan, tapi sekarang aku memilih untuk tenang." Kalimat sederhana ini mengirim sinyal pada sistem saraf bahwa tidak ada ancaman nyata di saat ini. Ketegangan pun mulai turun, dan pikiran kehilangan alasan untuk terus berteriak. Napas adalah jangkar paling setia dalam proses ini.
Setiap kali pikiran mulai bising, kembalilah ke napas panjang dan dalam. Tarikan napas memberi sinyal aman, hembusan napas melepaskan beban yang tak terlihat. Tubuh memahami bahasa napas lebih cepat daripada bahasa logika. Ketika tubuh merasa aman, pikiran perlahan ikut menurunkan intensitasnya. Perlahan kamu akan menyadari bahwa tujuanmu bukanlah menghilangkan pikiran, melainkan mengurangi reaksi terhadapnya. Kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang muncul di kepala, tetapi kita selalu bisa memilih apa yang kita layani. Pikiran yang tidak dilayani dengan emosi akan melemah dengan sendirinya, seperti api yang kehabisan bahan bakar. Pada akhirnya, melepaskan bukanlah tindakan agresif untuk membuang, melainkan tindakan lembut membuka genggaman. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kehadiran yang tenang. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan kesadaran. Saat genggaman itu terbuka, pikiran kembali ke asalnya, dan batin pun menemukan ruangnya untuk bernapas dengan lebih luas dan damai. Setelah kita belajar melepaskan, batin mulai memiliki ruang yang sebelumnya penuh sesak oleh tarikan pikiran. Namun ruang yang kosong ini bukan untuk dibiarkan hampa terlalu lama. Seperti ladang yang telah dibersihkan dari gulma, ia perlu segera ditanami benih baru agar tidak kembali dikuasai oleh tumbuhan liar yang sama. Inilah fase mengarahkan kembali, bukan sekadar membebaskan diri dari yang menyakitkan, tetapi juga menumbuhkan arah hidup yang lebih selaras dengan kedamaian. Otak manusia memiliki kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas, kemampuan untuk berubah, membentuk ulang jalur-jalur sarafnya sesuai dengan apa yang sering kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Artinya, kamu tidak terjebak selamanya dalam pola lama. Setiap fokus baru yang kamu bangun, sekecil apapun, sedang menorehkan jalur baru di dalam otakmu. Kamu sedang menulis ulang peta jalan hidupmu dari dalam. Mengubah arah hidup tidak dimulai dari kalimat afirmasi yang terasa kosong, melainkan dari pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan. Saat pikiran gelap datang, ubahlah narasinya dengan lembut, bukan dengan paksaan. Alih-alih bertanya, "Kenapa hidupku selalu begini?" Cobalah bertanya, "Apa satu hal baik yang mungkin terjadi hari ini?" Otak akan mulai mencari jawaban sesuai arah pertanyaan yang kamu ajukan. Arah pikiran juga sangat ditentukan oleh apa yang kita izinkan masuk ke dalam batin setiap hari. Informasi, tontonan, percakapan, dan lingkungan adalah bahan baku bagi kualitas pikiran kita. Saat kamu mulai lebih selektif terhadap konsumsi batin, kamu sedang melindungi kejernihan jiwamu sendiri, bukan untuk menghindari dunia, tetapi untuk menjaga agar dunia tidak mengambil alih kedamaianmu. Ketika pikiran buruk mulai menggiringmu ke masa depan yang menakutkan, tariklah kemudi kembali ke satu langkah kecil yang nyata saat ini. Tidak perlu memikirkan hidup 10 tahun ke depan ketika hatimu sedang gemetar. Cukup tanyakan, apa satu tindakan kecil yang bisa kulakukan sekarang? Fokus kecil adalah jangkar besar yang menahanmu agar tidak terseret badai kecemasan. Visualisasi juga menjadi alat yang sangat lembut namun kuat. Mulailah membayangkan dirimu dalam versi yang lebih tenang, lebih utuh, dan lebih damai. Otak tidak bisa sepenuhnya membedakan antara imajinasi yang kuat dan pengalaman nyata. Saat kamu berulang kali membayangkan dirimu dalam kondisi yang lebih selaras, kamu sedang membantu otak membangun jalur baru menuju ketenangan itu sendiri. Pada akhirnya, hidup bergerak ke arah pikiran yang paling sering kita hidupi. Bukan ke arah pikiran yang paling indah diucapkan, tetapi ke arah yang paling konsisten kita layani. Maka, memegang kemudi, fokus adalah bentuk tanggung jawab paling halus,
namun paling menentukan dalam perjalanan hidup. Di sanalah takdir perlahan berubah arah, bukan dengan gegap gempita, melainkan dengan kesadaran yang setia setiap hari. Seringkali kita mengira bahwa pikiran buruk murni berasal dari logika yang keliru, padahal banyak di antaranya lahir dari emosi yang belum tersentuh dengan penuh kesadaran. Pikiran hanyalah permukaan, sementara di bawahnya ada rasa yang terpendam seperti takut, sedih, marah, kecewa, atau kehilangan. Ketika perasaan ini tidak diakui, ia mencari jalan keluar melalui pikiran, lalu menjelma menjadi kecemasan yang terus berulang. Disinilah pentingnya menyentuh sisi ruh spiritual dalam diri. Ketenangan sejati tidak selalu datang dari perdebatan logika di dalam kepala, melainkan dari hati yang berserah dan berani merasa. Logika mampu memahami, tetapi hati yang menerima mampu menyembuhkan. Ketika rasa diberi ruang untuk hadir tanpa dihakimi, pikiran pun perlahan kehilangan kebutuhan untuk terus memberontak. Salah satu cara paling sederhana untuk menyelaraskan pikiran dan rasa adalah melalui grounding. Kembali ke tubuh dan momen saat ini. Rasakan telapak kakimu menyentuh bumi, rasakan udara yang menyentuh kulit, rasakan detak jantung yang setia menemani. Dengan turun kembali ke tubuh, kamu menarik kesadaran keluar dari pusaran pikiran dan kembali ke rumah yang paling nyata, yaitu keberadaanmu saat ini. Rasa syukur juga bukan sekadar kewajiban moral, melainkan alat teknis yang sangat kuat dalam mengubah frekuensi batin. Saat otak terbiasa berada di mode ancaman dan kekurangan, rasa syukur menggesernya ke mode cukup dan aman. Bukan berarti hidup tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi cara kita memandang hidup menjadi lebih lapang. Di ruang inilah, pikiran mendapatkan bukti bahwa tidak semua hal adalah bahaya. Kasih sayang terhadap diri sendiri menjadi jembatan penting antara pikiran dan rasa. Saat gagal, cemas, atau terpuruk, jangan menjadi hakim paling kejam bagi dirimu sendiri. Jadilah sahabat yang memahami, yang mau duduk menemani tanpa menyalahkan. Ketika kamu memperlakukan dirimu dengan lembut, sistem saraf pun belajar bahwa aman untuk menjadi manusia yang sedang belajar, bukan mesin yang harus selalu sempurna. Dalam setiap kesulitan yang datang, selalu ada kemungkinan untuk menemukan makna jika hati dibuka untuk melihatnya. Perspektif spiritual mengajarkan bahwa tidak semua yang menyakitkan datang untuk menghancurkan. Sebagian datang untuk mendewasakan. Saat kamu mulai melihat pelajaran di balik luka, pikiran yang semula menjadi racun perlahan berubah menjadi obat yang menguatkan jiwamu. Pada akhirnya, harmoni sejati tercipta ketika akal dan rasa berjalan berdampingan, tidak saling meniadakan, tidak saling mendominasi. Pikiran memberi arah, hati memberi kedalaman. Logika memberi struktur, rasa memberi makna. Ketika keduanya selaras, batin tidak lagi terombang-ambing antara kerasnya kepala dan rapuhnya perasaan, melainkan bergerak mantap dalam keseimbangan yang menenangkan. Perjalanan ini mungkin terasa panjang, dimulai dari menyadari pikiran, memahami mekanismenya, memisahkan diri darinya, melepaskannya dengan lembut, hingga mengarahkan kembali fokus hidup. Semua ini bukanlah sebuah garis lurus yang sekali jadi lalu selesai selamanya. Ini adalah sebuah siklus yang mungkin perlu kamu ulang berkali-kali sepanjang hidup, dan tidak apa-apa. Setiap pengulangan bukan kemunduran, melainkan pendalaman kesadaran. Tujuan dari semua proses ini bukanlah untuk menjadi manusia yang tidak pernah memiliki pikiran buruk sama sekali. Kesempurnaan seperti itu bukanlah tujuan jiwa. Tujuan sejatinya
adalah memiliki kemampuan untuk kembali seimbang dengan lebih cepat setiap kali batin terguncang. Bukan tentang tidak jatuh, tetapi tentang belajar bangkit dengan lebih lembut dan lebih bijaksana. Bersabarlah dengan prosesmu sendiri. Pola pikir yang telah terbentuk puluhan tahun tidak bisa diurai dalam semalam. Butuh waktu, konsistensi, dan terutama kelembutan terhadap diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, sekecil apapun itu, adalah bukti bahwa jiwamu sedang bergerak menuju penyembuhan, bukan diam di tempat. Ingatlah bahwa setiap kali kamu berhasil menyadari pikiran buruk tanpa langsung terseret olehnya, itu adalah kemenangan besar yang sering tidak disadari. Mungkin orang lain tidak melihatnya, mungkin dunia tidak memberinya tepuk tangan, tetapi jiwamu tahu bahwa kamu baru saja naik satu tingkat dalam kedewasaan batin. Dan kemenangan batin selalu lebih bermakna daripada kemenangan yang terlihat di luar. Kamu juga tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Di balik keheningan di antara dua pikiran, selalu ada ruang suci tempat Tuhan dan kedamaian bersemayam. Saat dunia terasa terlalu bising dan pikiran terlalu riuh, kembalilah ke keheningan itu. Di sanalah kekuatan paling murni tinggal, menunggu untuk kamu sadari kembali. Maka, biarlah mulai hari ini kamu memilih bukan untuk melawan hidup dengan keras, tetapi untuk menapakinya dengan kesadaran yang lebih lembut. Kamu tidak harus memenangi semua pertarungan di dalam kepala. Cukup memilih kedamaian, satu napas demi satu napas, satu hari demi satu hari. Dan dari pilihan-pilihan kecil itulah kebebasan batin perlahan lahir. Sebelum kita berpisah dalam ruang ini, izinkan dirimu merenung sejenak. Apa satu hal yang selama ini membebani pikiranmu dan ingin kamu lepaskan hari ini? Kamu boleh menuliskannya sebagai simbol komitmen pada dirimu sendiri, bukan untuk orang lain, tetapi untuk jiwamu yang ingin lebih ringan melangkah. Dengan satu langkah kecil ini, perjalananmu menuju kedamaian telah benar-benar dimulai.